Revolusi pengetahuan yang terjadi dalam setiap peradaban umat manusia itu bergerak dari titik kesadaran material kepada kesadaran spiritual. Itu terjadi dimanapun, bahkan dalam Islam pun juga demikian, yang digambarkan bahwa manusia atau Adam itu adalah sebagai makhluk materi yang tercipta dari tanah kepada pemahaman lebih advance bahwa Adam makhluk cahaya atau spiritual. Jadi evolusi pengetahuan manusia bergerak dari kesadaran atomik kepada kesadaran subatomik, dari mekanika klasik kepada mekanika kuantum, ataupun dari makhluk materi kepada makhluk spiritual, atau dari dimensi-dimensi lahiriah kepada aneka ragam bentuk pemahaman-pemahaman yang bersifat sangat batiniah. Hal yang sama juga terjadi di dunia barat yang kita pahami sebagai salah satu sentra pengetahuan dunia modern. Barat mengalami dua revolusi pengetahuan, dari kesadaran klasik kepada kesadaran modern, termasuk dalam hal pengetahuan yang bersifat material. Jadi Barat itu baru dikatakan mengalami pertumbuhan pengetahuan ditandai dengan lahirnya revolusi Prancis di abad 17 atau sekitar 1600-an. Pada saat itu muncul pengetahuan-pengetahuan baru, lahir para filsuf ataupun saintis yang coba menggali kembali berbagai pengetahuan setelah sekian lama Barat hidup dalam era kegelapan atau Dark Ages, di mana mereka menjadi konsumen dari dogma-dogma yang tidak membuka pikiran rasional untuk menelaahnya. Dan tentu di sini mereka sangat marah dengan doktrin-doktrin religius dari gereja yang dianggap tidak masuk akal. Terjadi pemberontakan, muncul yang disebut dengan Aufklärung atau pencerahan atau the Enlightenment. Era pengetahuan Barat ini, pada periode awal ini lahir filsuf semacam Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu hanyalah materi, bahwa realitas kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dicerap oleh mata, oleh indera. Jadi hanya materi yang eksis, dan itu hanya bisa diobservasi secara empiris lewat indera. Karena itulah kenapa pengetahuan observasi empirisme itu sangat menguat, bahkan masih tersisa begitu kuat sampai sekarang. Dan itu tidak salah, karena pada level atomik memang seperti itu. Dan gelombang kedua itu terjadi pada abad ke-18 atau tahun 1700-an, ketika muncul tokoh-tokoh semacam Julien de la Mettrie dari Prancis. Dia menjelaskan manusia sebagai makhluk yang mekanik. Dia sudah menempatkan materi pada dimensi ruang dan waktu yang tunduk kepada hukum-hukum alam, sehingga ada semacam hukum mekanika yang mengatur dari gerak materi ini. De la Mettrie ini juga menulis buku seperti Manusia Mesin dan Manusia Tumbuhan. Setelah itu dikembangkan lagi oleh Baron de Holbach yang menyebutkan tentang keharusan mekanik dari materi, yang menyebutkan bahwa realitas materi bekerja saling menggerakkan. Dia percaya tidak ada Tuhan, sementara jiwa dipahami hanya sebagai fungsi dari otak. Jadi banyak orang religius di Eropa pada masa pencerahan berubah menjadi ateis ketika menggali kembali pemikiran-pemikiran klasik Yunani yang digagas pada abad 5 sebelum Masehi, termasuk oleh Leucippus dan Demokritos. Baru kemudian ketika masuk abad ke-19 tahun 1800-an, muncul filsuf lainnya semacam Ludwig Feuerbach dari Jerman, murid dari Hegel, yang mengasumsikan juga bahwa yang nyata itu hanya benda. Bagi Feuerbach ini bukan roh yang menjadi titik pangkal, tetapi materi merupakan satu-satunya elemen yang ada di alam semesta. Apa yang diteorisasikan oleh Feuerbach ini diambil kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh seorang filsuf
kawakan lainnya yaitu Karl Marx. Karl Marx ini mengubah pandangan tentang materi melampaui sesuatu yang bersifat kebendaan atau yang nampak semata. Dia mengatakan bahwa kesadaran dan gerak masyarakat itu juga bagian dari materi, yang dia katakan sebagai bagian dari dialektika dari materi. Materi itu memiliki gerak dan dialektikanya tersendiri. Karena itu kemudian melahirkan teori materialisme historis, bahwa perkembangan masyarakat termasuk tahapan-tahapan perkembangan ekonomi itu semata-mata hanyalah gerak dialektika dari materi. Spiritual manusia itu adalah efek dari gerak perkembangan ekonomi semata. Jadi menempatkan materi sebagai sentra dari segala gerakan dan perubahan yang terjadi di muka bumi. Jadi materialisme modern Eropa ini dan segala kemajuan ilmu terkait sains fisika, kimia, termasuk di dalamnya kajian tentang alam semesta, manusia ataupun masyarakat, itu bagi mereka hanyalah sebatas dari kajian materi semata. Semua jawaban di segala fenomena yang ada di muka bumi yang dicari melalui berbagai riset itu sebenarnya hanyalah menemukan efek-efek yang terjadi dari sebuah materi saja, tidak lebih dari itu. Tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya kegaiban, tidak ada ruh. Yang ada hanyalah fungsi-fungsi empirisme dari indrawi semata. Jadi manusia adalah kumpulan atom yang merupakan unsur materi terkecil yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Jadi kekuatan filosofis materialisme barat ini juga didukung oleh para fisikawan semacam Robert Boyle pada abad ke-17, kemudian muncul lagi semacam sosok John Dalton pada abad ke-19 tahun 1800-an, termasuk juga Robert Brown di sana dan seterusnya. Dan ini memperkuat keberadaan atom sebagai unsur terkecil dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Artinya tidak ada sesuatu yang melampaui itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada ruh, tidak ada kegaiban. Dan ini membuat Barat begitu kuat selama 300 tahun dalam pengetahuan yang bersifat materialisme. Dan ini berubah secara gradual ketika memasuki awal abad ke-19, 1900-an, ketika di Eropa terjadi investigasi lebih mendasar terhadap keberadaan atom yang dilakukan oleh misalnya Thomson, kemudian dilanjutkan oleh Albert Einstein, termasuk juga Niels Bohr dan Max Planck, yang menginvestigasi ternyata atom itu terdiri dari unsur-unsur elektron, bahkan lebih dalam lagi dari elemen-elemen kuanta, cahaya, dan sampai lahir kesimpulan-kesimpulan awal ternyata materi itu adalah tersusun dari elemen-elemen partikel-partikel cahaya atau gelombang-gelombang cahaya. Bahkan ketika dikaji lebih dalam ternyata asal dari sebuah elemen yang sama sekali tidak diketahui, void atau kosong. Sejak awal abad 1900-an terjadi revolusi spiritual yang mengubah dunia barat secara perlahan sampai 100 tahun sekarang. Sehingga di sana kemudian muncul aneka pengetahuan yang hari ini banyak sekali terbit buku-buku tentang spiritual yang menjadikan dasar-dasar pengetahuan kuantum, kesadaran, elemen-elemen subconscious, gelombang elektromagnetik, cahaya sebagai basis pemikiran terbaru di dunia barat. Pengetahuan barat telah berkembang dari materialisme selama 3-400 tahun dan sekarang sudah 100 tahun. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam memahami keberadaan alam semesta dan manusia, dan kemungkinan butuh 100-200 tahun lagi untuk membawa Barat kepada puncak pengetahuan keberadaan elemen spiritual, untuk membuktikan dan membuat semuanya percaya bahwa puncak dari segala asal-usul adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh kata-kata, dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.